tidak dipindahkan kita curiga mereka terlibat. Kita bisa bilang PJ Sekda dan PJ Gubernur terlibat mungkin di dalam anggaran itu. Kalau tidak dipindahkan. Kan popularitasnya juga rendah. Siapa sih PJ Gubernur di masyarakat Aceh? Sekarang beruntung beliau jadi PJ Gubernur. Kalau sekarang kan belum tahu kita. Siapa Bustami ini? Kerjanya belum kok udah sibuk mau jadi gubernur kata orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-85 tahun keempat edisi Senin 10 Juni 2024. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita akan mengalihkan isu tentang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Julfadli mendesak pejabat Gubernur Aceh Bustami untuk mencopot pejabat Sekda Aceh Azwardi Abdullah. Desakan tersebut lahir setelah DPR melihat progres kinerja pemerintah Aceh yang masih banyak persoalan. Selain itu, alasan lainnya adalah kurang komunikasi. Kali ini kita akan angkat tema tentang dugaan fee proyek PON ke-21 di balap. Ketua DPR desak Bustami pecat PJ Sekda Aceh bersama narasumber kita, Dr. Nasrul Jama SDMKes. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, sudah menjadi langganan PTM sepertinya untuk mengkritiki tentang kebijakan ini di pemerintah kita. Tapi tema kita menarik nih Bang Nasrul, dugaan proyek PON ke-21 di balap. Ketua DPR desak Bustami pecat PJ Sekda Aceh. Alasan apa nih sebenarnya? Apakah memecat mengganti dengan kinerja ukuran waktu yang sangat kita bilang sangat pendek ini bisa dievaluasi seperti apa nih Bang Nasrul? Iya, kan kalau kita lihat apa yang disampaikan Ketua DPR itu adalah menyahuti bagaimana pola kepemimpinan PJ Gubernur. Jadi kan PJ Gubernur tidak lama PJ Gubernur beberapa kan diganti. Direktur Bank Aceh diganti, kedua Pema diganti, misalnya gitu ya. Kemudian beberapa SKPA juga diganti. DPR melihat, mungkin saya DPR melihat ini adalah upaya PJ Gubernur untuk melakukan percepatan karena tugasnya sangat mendesak kan. PON harus sukses ya, kemudian beberapa program RPJP kita, RPJM kita tidak terpenuhi. Nah mungkin maka DPR sebagai wakil rakyat mendesak PJ Sekda ini diganti. Mungkin saja kriteria kinerja bisa jadi. Nah mungkin tidak firm terhadap kerjanya. Jadi mungkin DPR trauma terhadap pola misalkan Sekda yang lama. Sebelum Pak Sekda Bustami misalkan, sebelum PJ ini menjadi Sekda. Jadi mungkin trauma dengan itu, dengan pola-pola kerja yang tidak terukur atau sulit berkoordinasi dengan para pengambil kebijakan di Aceh. Maka Ketua DPR mungkin menyarankan untuk diganti. Tapi kan sebelumnya juga Ketua DPR juga yang menyetujui beliau seperti itu. Nah ini kan artinya ada sesuatu yang memang miss di sini. Iya, pola penggantian yang setuju itu PJ Gubernur. DPR setuju. Tapi kalau PJ Sekda itu otoritas dari PJ Gubernur menunjuk siapa yang membantu dia. Saya pikir ini refleksi pada PJ Gubernur untuk bisa melihat kembali sebenarnya sejauh mana memang urgensi pergantian ini. Kalau memang perlu sekali ya diganti saja karena PJ Sekda ini tergantung gubernurnya. Gubernurnya bisa saat ini mengganti beliau, kemudian menunjuk orang lain bisa. Jadi ini sangat mudah pergantian PJ Sekda ini. Oke, tapi gonta-ganti nih misalnya kayak sebelumnya juga PJ Gubernur ganti misalnya PT Pema, PT BAS dan sebagainya. Nah ini menurut Bang Nasrul dalam kebijakan ini dalam pemerintah apakah memang terukur atau seperti apa? Atau memang ini hanya keputusan politik? Nah itu yang saya tidak masuk pada, tapi saya masih berbaik sangka dengan PJ Gubernur. Baik sangka saya begini, karena beliau adalah orang dalam. Karena sejak waktu Pak PJ Gubernur yang lalu saya juga orang yang sangat getol mendorong untuk diganti. Kemudian saya mendukung Pak Bustami menjadi PJ. Mungkin saja di awal-awal Pak PJ Gubernur ini sudah mendapat beberapa hal dari struktur pemerintah Aceh, ya organisasi pemerintah Aceh yang memang harus ada perubahan untuk mempercepat terjadinya akselerasi tantangan program 2024-2025. Maka kita mengaminkan saja beliau ganti Bank Aceh, beliau ganti Pema, beliau ganti 7 SKPA misal gitu ya. Dan kemarin ada beberapa yang kosong juga masih dibiarkan gitu. Saya pikir ini sesuatu yang apa, tapi kenapa tiba-tiba Ketua DPR nyeletuk nih? Kan gitu. Ganti nih Sekda. Nah, ini kan
jadi sesuatu yang baru. Apa jangan-jangan PJ Gubernur buru-buru melakukan pemilihan PJ Sekdanya tanpa koordinasi kecakapan dengan struktur yang lain, ya, dengan DPR misalkan. Ini kan penting karena Sekda, PJ Sekda sebagai ketua tim TAPA itu erat sekali hubungannya dengan legislatif. Makanya di sini disebut juga ya alasannya karena miskomunikasi. Tapi kan itu kalau kita lihat apakah memang unsur miskomunikasi dengan pemecatan yang sebelumnya juga katanya miskomunikasi. Apakah seburuk itu? Ya ini berhalus aja mungkin bahasanya. Tapi kalau kita korek mungkin ada sesuatu yang lain mungkin yang tidak secara vulgar dinyatakan oleh Ketua DPR. Atau ada memang potensi tidak ada komitmen fee nih antara Sekda dan juga DPR nih Bang Nasrul. Ya kalau kita lihat sebenarnya saya tidak masuk pada situ, tapi sebenarnya bagaimana kaitan antara PJ Sekda, PJ Gubernur, kemudian Ketua DPR di dalam pelaksanaan program pembangunan. Nah sampai sejauh ini kan serapan anggaran kita baru 20% ya, untuk Aceh. Ini artinya masih didominasi oleh belanja rutin. Nah belanja proyeknya belum keluar nih. Nah kalau belanja proyek belum keluar, tentu saja uang yang beredar di Aceh tingkat konsumsi jadi rendah dan sebagainya. Maka nggak heran kalau masyarakat mulai kesulitan ini. Karena uang beredar di Aceh terbatas gitu. Nah ini permasalahan PON ini Bang Nasrul ya. Dugaan proyek PON 21 dibalap Ketua DPR Desa Bustami pecat PJ Sekda Aceh. Tapi masalah PON kali ini karena memang ini urgensinya juga memakai anggaran APBA sebesar 500 miliar. Itu seperti apa nih Bang Nasrul? Apakah memang ini sebelumnya memang DPRA memang mendesak ya tidak menyetujui menggunakan anggaran tersebut. Tapi sekarang disah-sahkan aja, apalagi realisasi anggaran kita ini cuma 19% ini, Bang iya, Nasrul. PON ini kan sesuatu yang gawe nasional ini. Ini kan perhelatan negara ini. Artinya tidak boleh main-main. Ya, PJ Gubernur, PJ Sekda dan DPR, benar DPR tidak boleh main-main terhadap upaya percepatan PON karena di Agustus atau September kita harus sudah terselenggara sebelum berakhir masa Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu semua orang memang harus peduli dengan PON ini. Maka mungkin itu korelasi juga apa yang disampaikan oleh Ketua DPR untuk mengganti PJ Sekdanya. Karena mungkin komunikasi yang terbatas, informasi yang tidak dikomunikasikan atau dihambat. Nah, contoh misalkan kita mau lihat, belum ada juga pengumuman dari pemerintah daerah kita misalkan tentang kontraktor-kontraktor yang bekerja pada PON ini untuk bisa ada partisipasi publik di dalam pengawasan pelaksanaan PON. Kita nggak mau juga misalkan venue-venue yang dibangun di masa PON Aceh ini venue-venue yang nggak berkualitas karena minimnya perhatian masyarakat terhadap pembangunannya. Oleh karena itu dulu pernah dilakukan, ini mungkin ada sekretaris TAPA, ketua Bapedanya, dulu berani kok dia mencantumkan nama-nama paket proyek untuk anggota DPRA itu berani. Nah sekarang munculkan saja lagi. Untuk PON siapa pelaksanaannya? Dari mana perusahaannya? Jangan sampai didominasi oleh perusahaan-perusahaan di luar Aceh yang kemudian tanggung jawab ya untuk sustainability proyek itu kemudian rendah. Nah hal-hal inilah yang harus diinformasikan pada rakyat atau pada wakil rakyat. Oke, untuk penggunaan anggaran sendiri nih Bang Nasrul, kalau misalnya kita lihat kan permasalahan di Aceh juga sangat kompleks dan juga ada beberapa kasus memang dikorupsi. Ya, apakah memang anggaran ya PON ke-21 ini juga sangat signifikan 1,2 triliun dan itu hampir separuhnya menggunakan anggaran APBA. Nah, cuman di provinsi kita nih Bang Nasrul, PON ya nasional tapi dibebankan kepada APBA sementara provinsi lain kan sedikit persentasenya. Ya itu memang kita menyedihkan ya penunjukan Aceh Sumut menjadi lokasi PON tapi tidak disertai dengan pemberian bantuan pembiayaan yang cukup bagi dua provinsi ini. Nah ini satu kendala. Tapi yang paling penting adalah PON harus sukses, tapi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap rakyat. Misalkan soal JKA, tagihan JKA yang hampir 600 miliar sudah dibayar belum 2024 ini? Belum. Nah, itu jadi soal tuh. Pak Bustami, PJ Gubernur, jangan latah suka kesana kemari juga meninggalkan pola-pola koordinasi dan capaian-capaian program
yang sekarang harus dia selesaikan. Tapi kan alasannya selebrasi ini untuk melihat venue-venue di luar gitu. Ya kalau untuk melihat survei. venue kan bukan harus PJ Gubernur, kan gitu. Selevel-level kabit juga boleh lah, nanti panggil rapat, mereka presentasikan capaian berapa. Nggak mestilah PJ Gubernur keliling hanya untuk lihat venue. Saya pikir ini mubazir, jangan pola-pola yang lama lah. Ini zaman sudah teknologi kok. Bisa live itu pembangunan-pembangunan itu. Keluar. Nggak perlu. Dia bisa cek dari ruangannya venue mana yang tidak berjalan pembangunannya, venue mana sampai di mana pembangunan, venue mana yang hampir selesai. Bisa dari jaringan dia. Tinggal suruh anak buah aja live itu. Dia bisa ngomong sama pelaksana proyek langsung juga dari ruangannya. Janganlah kemudian teknologi ini jangan tidak dianggap untuk percepatan pembangunan. Ya malu-maluin juga itu nanti. Ini jadi autokritik juga nih untuk Pak PJ. Ya, untuk kita sebenarnya kan ingin semua orang sukses. Jadi Pak PJ Gubernur ini setelah mengganti PJ Gubernur lama kan besar harapan kita sebenarnya pada PJ Gubernur ini untuk lebih peduli pada keacehannya. Gitu ya, program-program yang terkendala kemarin. Yang urgen itulah JKA. Nah, sampai sekarang kan PJ Gubernur baru ini belum menjelaskan di mana posisi JKA. Ini kalau BPJS misalkan menutup nanti, misalkan dia nggak mau terima lagi karena belum dibayar, itu gimana nasib orang-orang miskin di Aceh untuk berobat? Kan gitu, ini harus dijelaskan. Tapi ini juga anggaran juga diprioritaskan untuk PON ini, Bang Nasro. Iya, itu PON juga satu sisi sebagai perhelatan nasional, itu harus konsentrasi penuh juga. Jadi sebagai pemimpin ya memang inilah tugas pemimpin, menyeimbangkan kepentingan-kepentingan utama ini pada rakyatnya. Jangan ada yang ditinggalin. Nah, itu perlu dijelaskan, itu perlu dikomunikasikan. Tercover nggak tuh Bang Nasrul? Atau jangan-jangan nanti terhutang kembali? Ya kalau niatnya memang mau menyelesaikan tercover, artinya harus ada penseleksian skala prioritas pembangunan. Beberapa hal yang masih bisa kita tunda untuk tahun depan, kita tunda dulu. Kita prioritaskan PON dan JKA. Bisa. Pak PJ ini orang keuangan, masa dia nggak mampu itu aja? Kecil sekali belum pekerjaan lagi nanti apa biaya untuk pilkada dan sebagainya. Nah itu dia, betul-betul. Ini kan perhelatan nasional yang dua itu adalah pilkada dan PON. Itu harus sukses. Itu adalah barometer kemampuan PJ Gubernur. Bagaimana mensukseskan dua perhelatan nasional itu? Tapi masyarakat kesannya ini mempertaruhkan kesuksesan PON ke-21 nanti nih Bang Nasro, karena memang Aceh juga dalam beberapa akhir terakhir nih mati lampu terus-terusan ya kan. Kemudian venue-nya juga belum selesai. Itu seperti apa dengan gambaran kita bilang 6.000 bahkan lebih ya bisa datang ke Kota Banda Aceh nih Bang Nasro. Iya, kita juga mengimpikan ya tim PJ Gubernur, PJ Sekda itu bagaimana memasifkan ya partisipasi masyarakat Aceh terhadap kesuksesan PON. Itu kan harus kedengaran, ini kan belum kelihatan nih. Contoh misalkan pasti penginapan hotel di Banda Aceh tidak cukup. Kan gitu. Nah, sudah nggak konsolidasi kepada masyarakat? Rumah masyarakat kah? Apa yang bisa digunakan untuk mendukung itu sehingga semua tamu kita bisa tertampung untuk menginap. Jangan sampai tamu kita nginap pinggir jalan. Ini kan harus segera dilakukan sekarang. Prediksi kalau ada berapa puluh ribu orang. Nah, sanggup nggak penampungan kita di mana? Kalau nggak di mana alternatif itu sudah bisa dipikirkan tempat-tempat itu. Jadi ini yang mungkin yang tadi Ketua DPR melihat kok nggak ada gerakan itu, kok nggak ada tahapan-tahapan itu, kok tinggal berapa bulan kita masih senyap-senyap saja PON ini. Harusnya kan PON ini sudah gegap gempita. Ya sudah gegap gempita. Alhamdulillah beberapa venue terbagi di kabupaten kota. Tapi apakah kabupaten kota itu juga gegap gempita? Ini kan tanggung jawab pemerintah Aceh. Nah oleh karena itu tugas berat ini jangan main-main lah ya. Tugas berat. Apalagi jangan sampai ini PJ Gubernur ini tertarik dalam konteks politik. Nah ini jangan nih. Dua berat tugas dia. Nah, itu ini yang kita curiga. Kita lihat misalnya selebrasi beliau kan pergi kemana-mana seperti itu. Seolah-olah ini apakah ada potensi ini pagi Pak PJ untuk menjadi wakil ataupun calon gubernur. Ya nggak usah pikir yang lain lah. Belum teruji lah. Kan popularitasnya juga rendah. Siapa sih PJ Gubernur di masyarakat Aceh?
Sekarang beruntung beliau jadi PJ Gubernur, tuntaskan dengan baik. Kemudian periode depan, nah itu baru pantas beliau dipilih. Kalau sekarang kan belum tahu kita. Siapa Bustami ini? Kerjanya belum kok udah sibuk mau jadi gubernur kata orang. Nah oleh karena itu kita harus punya tanggung jawab untuk mendukung Pak PJ Gubernur ini menuntaskan secara sukses 2 agenda nasional besar, Pilkada dan PON. Itu tugas kita, jangan dibebankan pada PJ Gubernur saja. Berarti kalau misalnya acaranya kacau balau ini juga salahnya pemerintah. Jelas pemerintah yang salah. Kalau sampai sekarang misalkan belum ada dorongan partisipasi publik yang besar terhadap PON, wah ini berarti kan panitia PON daerah kita perlu ditanda tanya nih. Agenda PON itu jangan dilihat hanya pada event cabor. Salah itu. Agenda PON itu adalah agenda bagaimana rakyat semua terlibat untuk menyukseskan PON. Tadi saya bilang bagaimana pedagang-pedagang menyiapkan makanan yang sehat untuk para pengunjung kita. Kan gitu. Rumah-rumah ibadah dibersihkan sehingga pengunjung kita yang datang ke Aceh itu nyaman beribadah nanti. Kemudian misalkan ada yang beda beragama di mana mereka kita arahkan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kan gitu, makan, tidur, dan semuanya harus beda. Kita harus bisa seperti pepatah Aceh itu kan pemulia jame. Kalau sampai tamu PON kita tidak mulia, siapa yang salah? Oke, tidak mulia. Tapi ada juga nggak potensi dugaan di korupsi ini anggaran tentang PON ini? Ya tetap saja ada. Nah dalam konteks itu, kasus BRA misalkan. Ini BRA jadi persoalan nih. Kalau 2023 kemarin yang 15 miliar persoalan sekarang diperiksa kejaksaan, ini ada 54 miliar lagi nih. Ya. 54 miliar. Nah, PJ Gubernur itu harus punya semangat untuk tidak negosiasi dengan korupsi, dengan peluang bahkan potensi korupsi. Sehingga yang 54 itu harus dipindahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Karena itu bukan job desk BRA. Meski bantuan prinsipnya, tapi tidak ada kapasitas BRA untuk bekerja dengan baik dengan soal benih. Keahlian itu ada di Dinas Perikanan dan Kelautan. Pindahkan dana itu ke sana supaya mereka yang mengawal, mereka yang memproses. Ini kalau tidak dipindahkan, saya yakin sekali nih, pasti 2025 temuan lagi nih. Oleh karena itu, daripada nanti temuan dan menjadi sangkut-sangkut, pindahkan saja, diblok dulu, dibintangi, kemudian pindahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Atau dibentuk supaya jangan proses lama, bentuk ad hoc saja. Ada tim dari Dinas Perikanan dan tim yang terkolaborasi, kemudian untuk mengawal proses ini di BRA. Oke, tapi ada beberapa proyek sih sebenarnya ini sangat istilahnya menguji mental pejabat kita nih Bang Nasrul. Karena kalau misalnya itu isu BRA yang memang 15 miliar itu fiktif ya, tidak berjejak. Tambah lagi kontribusi misalnya PJ Gubernur dan juga Sekda itu merealisasikan lagi anggaran 54M ke BRA. Harusnya mereka juga tahu bagaimana 15M ini juga bermasalah. Kemudian sebelumnya juga ada kasus tentang 11,5M ini di KONI Aceh. Iya. Ya itu fiktif juga. Nah, seolah ini fiktif. Maka ketika ada proyek, apalagi ini proyek PON, bisa jadi banyak yang fiktif juga nih Bang Nasrul. Benar, karena kan kalau kita lihat ya, setiap PJ membawa kepala WLP sendiri. Ya PJ, WLP dulu tuh WLP-nya PJ diganti, ini PJ yang baru ganti lagi, ini WLP baru kemarin dilantik kan 2 hari yang lalu. Oke, artinya mungkin itu ada persoalan di situ. Ya bolehlah, sah-sah saja sebagai pemimpin. Dia ingin tim dia itu melakukan percepatan boleh. Artinya mana yang perlu digantilah silakan. Tapi kita jadi tanda tanya juga. Kenapa ada proses sesuatu? Padahal kan soal SOP, protap, bagaimana pelelangan dan sebagainya itu kan tetap, prosedur yang tetap. Siapapun orangnya prosedurnya pasti itu. Nah kenapa harus diganti misalkan? Nah itu jadi tanda tanya. Tapi kita tetap berbaik sangka, artinya itu adalah upaya internalisasi daripada PJ Gubernur untuk sukses PON dan Pilkada. Tapi misalkan di luar itu apa? Jadi jangan terkenal PJ ini hanya untuk ganti-ganti orang gitu loh. Itu karena memang baru menjabat juga udah ganti. Harusnya kan ada evaluasi dulu, lihat dulu sebagainya. Tapi oke lah, kita anggap itu melakukan percepatan ganti. Tapi jangan sampai udah diganti hasilnya masih kacau. Nah itu yang kita tuntut ini PJ kalau begitu. Susah juga ya jadi PJ Gubernur. Oh iya. Apalagi PJ. Susah tapi orang berebut. Ya berusaha, bagi kita susah. Tapi berebut karena memang terlalu banyak anggaran ya kali yang diproyekkan. Iya, mungkin karena banyak kewenangan, banyak kebijakan, orang pada
titik terakhir Mas Lu bilang kan soal privilege kan. Jadi kan soal kebutuhan itu, ya kebutuhan tertinggi itu kemudian privilege. Oke, Bang Nasrul, Anda sebagai pengkritik nih kita atau pengamat juga ya kebijakan publik, Anda melihat enggak sih maksudnya fenomena pejabat-pejabat kita yang terkesan hedon sehingga korupsi menjadi hal yang biasa aja nih Bang Nasrul, apalagi bawa-bawa nama orientasi masyarakat padahal secara fakta kita lihat di lapangan tidak sama sekali. Iya, ini soal perilaku ya, susah kita mendeteksi, kemudian susah menyebutkan. Itu biarlah soal korupsi tidak korupsi itu ranah hukum. Ya, orang yang kemudian kita lihat sebenarnya belum tentu dia korupsi sebelum ditetapkan oleh pengadilan menjadi terpidana korupsi. Tapi kan pertanyaannya berapa kasus sudah korupsi di Aceh tidak pernah tuntas selesai oleh penegak hukum. Tidak hanya di Aceh, banyak tempat yang lain. Tetapi apakah korelasi misalnya ketidak-efektifan? Betul, misalnya beberapa program kayak yang kemarin bibit ikan. Saya membayangkan bibit ikan itu kalau dari tahun 2010 aja, misalnya sejak awal Otsus kita, itu mungkin ada sekitar ya 55 triliun ada untuk bibit ikan tuh mungkin. Untuk perikanan ya, perikanan. Maka di 2019 Dinas Perikanan tidak lagi mengelola program pemberian benih. Nah, maka diakal-akalilah masuk ke BRA. Makanya saya bilang 54 miliar tahun ini kembalikan tuh ke Dinas Perikanan karena di mereka tuh keahliannya. Tupoksinya tuh di mereka bukan di BRA. BRA itu pos bantuan. Tapi kan itu dari Pokir juga. Iya, Pokir kan bisa aja di Dinas Kelautan, nggak ada masalah. Berarti anggota dewannya juga dipertanyakan. Ya ini kan akal-akalan nih. Saya pikir ya pemberi anggaran akal-akalan, pengelolanya akal-akalan. Makanya saya bilang nih, PJ Gubernur baru, Sekda baru, Ketua Tim Tapa baru, pindahkan itu. Kalau memang punya semangat mengurangi potensi korupsi, maka segera pindahkan dari BRA ke Dinas Kelautan. Nggak ada cara lain. Jangan sampai juga di stop. Karena itu saya berbaik sangka itu langsung ke masyarakat penerima. Ada daftar nama orangnya, ada yang kelompoknya dan sebagainya. 54 iya, termasuk 54 miliar itu. 15M udah jelas tidak berjejak, kan itu udah jadi. Nah, itu jadi temuan misalkan. Saya pikir kalau mereka juga melakukan hal yang sama itu kebodohan yang luar biasa. Tapi kita karena itu belum berlangsung berbaik sangka saja, mudah-mudahan 54 miliar itu di tahun ini itu orangnya tidak fiktif, kelompoknya tidak fiktif, sehingga itu benar-benar terasa bagi masyarakat. Oleh karena itu supaya prosedurnya benar, mekanismenya benar, maka 54 miliar itu harus dikembalikan oleh PJ Gubernur ke Dinas Perikanan Kelautan. Itu orientasinya, harapannya Bang Nasrul ya. Oh iya. Itu secara kasat mata. Untuk bisa kita nilai, kalau itu tidak dipindahkan PJ Gubernur, ya PJ Sekda, ya berarti ada main mata. Jujur saja kita bilang. Berarti apa kalau dasarnya? dipindahkan anggaran itu berarti ada terlibat nih di kalau tidak dipindahkan kita curiga mereka terlibat. Kita bisa bilang PJ Sekda dan PJ Gubernur terlibat mungkin di dalam anggaran itu. Kalau tidak dipindahkan. Karena BRA tidak punya kapasitas untuk mengelola program-program benih itu. Yang ada itu di Dinas Kelautan dan Perikanan. Baik, Bang Nasrul, terima kasih ya Bang Nasrul atas waktunya. Untuk closing statement ini Bang Nasrul ini menarik tentang PON tadi masalah berarti itu dipecat atau dicopot jabatan apa Pak Sekda nih? Ya diganti saja kalau memang tidak sinkron dengan DPRA daripada bermasalah panjang-panjang seperti dulu, ya diganti saja. Didiskusikan dengan Ketua DPRA siapa yang cocok jadi PJ Sekda, ya ditentukan saja, nggak ada masalah. Sepertinya sulit ya mencari Sekda yang unggul lah di bidang. Iya, terutama ini kan akselerasi nih ya. PJ Gubernur harus dibantu penuh oleh Sekdanya. Kalau Sekdanya rendah kompetensi seperti penilaian Ketua DPR, itu yang sayang PJ Gubernurnya. Oleh karena itu PJ Gubernur harus bisa diskusi dengan Ketua DPR, oke cari yang terbaik. Baik, Bang Nasrul terima kasih. Silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah sebagai closing statement tentang dugaan proyek PON 21 di balap Ketua DPR desak Bustami pecat PJ Sekda Aceh. Hanya satu, kita menilai teman-teman anti korupsi hanya bisa menilai melihat bagaimana PJ Gubernur punya semangat anti korupsi, berarti dia memindahkan dana BRA ke Dinas Kelautan atau membentuk tim ad hoc khusus yang terdiri dari orang Dinas Kelautan dan para pihak yang punya kapasitas untuk mengelola dana 54 miliar di BRA ini. Kalau itu tidak dilakukan, kita wajib, ya wajib bukan lagi menduga, wajib menilai ada permainan di dalam 54 miliar ini.
Oke, baik Bang Nasrul, terima kasih atas waktunya. Random sekali ya permasalahan di Provinsi Aceh ini, pemirsa PTM. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.